Pemirsa, menolak jenazah keluarganya dimakamkan dengan protokol COVID-19. Satu keluarga di Surabaya mengambil paksa jenazah keluarganya dari kamar jenazah rumah sakit. Pengambilan paksa jenazah pasien COVID-19 masih terjadi. Di Surabaya, beberapa orang warga menerobos ke kamar jenazah Rumah Sakit Suwandi. Dalam rekaman video amatir, terlihat beberapa orang tersebut berusaha mengambil paksa jenazah Sukiman, anggota keluarga mereka, dan memindahkan ke dalam ambulan yang mereka bawa sendiri. Namun aksi nekat ini berhasil dicegah polisi sebelum mereka membawa jenazah keluar dari rumah sakit. Sudah tahu, ini keluarga saya bukan kena COVID, tapi kenapa kok harus kayak begini? Warga menolak pemulasaran jenazah sesuai dengan protokol COVID-19. Mereka yakin Sukiman meninggal karena sakit stroke, bukan akibat COVID-19. Kenapa dari keluarga bersikeras bahwa ini bukan sakit karena COVID? Karena almarhum kemarin itu masih sehat. Dari pengakuan dari keluarga, kemudian tadi pun juga masih bekerja. Kok tiba-tiba sakit dan meninggal? Mereka membaca dari berita-berita yang dari daring, berita-berita yang tidak dipertanggungjawabkan itu bahwa kalau COVID itu harus sesak napas dulu, harus panas dan segala macam. Jadi mereka berpegangan dengan itu. Namun tadi dokter sudah menjelaskan, kami mendampingi dokter untuk menjelaskan bahwa COVID itu tidak perlu menunjukkan tanda-tanda gejala COVID. Setelah dijelaskan dari pihak keluarga, alhamdulillah menerima dan sekarang sudah dibawa ke pemakaman Keputih. Meski sempat ada penolakan, namun keluarga akhirnya menerima dan bersedia jenazah dimakamkan di pemakaman khusus COVID-19 di Keputih Sukolilo, Surabaya. Dari Surabaya, Yuda Prawira, iNews melaporkan. Pemirsa, 3 pegawai Pusat Lembaga Penyiaran Publik terkonfirmasi positif COVID-19. Di kantor Radio Republik Indonesia di Jalan Medan Merdeka Barat, Gambir, Jakarta Pusat ditutup selama 14 hari ke depan. Ketiga pegawai yang terkonfirmasi positif berasal dari RRI Jakarta, Direktorat Teknologi dan Media Baru, dan Siaran Luar Negeri. Pengumuman lockdown ini juga tertuang dalam nota Dinas Direktur Utama LPP RRI yang menyebutkan bahwa Dewan Direksi telah mengambil keputusan lockdown mulai tanggal 22 Juli hingga 4 Agustus mendatang. Meski karyawan bekerja di rumah, layanan penyiaran radio masih berjalan normal. Sejumlah ruang tertentu di RRI ditutup untuk sterilisasi. Jadi bagi RRI yang masih dinyatakan wilayahnya zona hijau itu tidak massal. Kemarin di Jakarta ini dilakukan tes massal. Di Surabaya itu pemerintah kotanya itu sangat antusias sekali untuk menolong masyarakatnya, sehingga semua ada sekitar 125 karyawan-karyawati Radio Republik Indonesia dilakukan swab itu secara gratis, dan itu dilakukan swab sampai 3 kali. Jadi ini loyalitas yang bagus juga dari pemerintah daerah. Kami ingin kami tidak mematikan siaran, hanya merilikkan program 1, program 2, dan program 4 untuk mengikuti siaran Pro 3. Siaran Pro 3 ini adalah siaran-siaran khusus yang diperuntukkan untuk pelayanan COVID di karantina mandiri di rumah. Jadi sebenarnya mereka tidak terlalu parah. Jadi kalau sudah masuk ke rumah sakit mesti ada pengawasan medis. Jadi kalau pandangan-pandangan dari Dinas Kesehatan dan para dokter, kalau itu masih bisa dirawat secara mandiri di rumah, secara mandiri. Tapi mereka sedang dalam pemantauan oleh pemerintah untuk diupayakan kesehatannya untuk dijauhkan dari COVID itu. Jelang penerapan sanksi tilang dan denda sebesar Rp50.000 bagi masyarakat yang tidak mengenakan masker, tim gugus tugas COVID-19 Kota Depok melakukan sosialisasi gerakan Depok bermasker di sejumlah perbatasan di Kota Depok. Sosialisasi gerakan Depok bermasker dilakukan tim gugus COVID-19 Kota Depok di persimpangan Tugu Jam, Jalan Siliwangi, Pancoran Mas, Depok, Jawa Barat. Satu persatu masyarakat yang tidak mengenakan masker ditegur petugas dan diminta berjanji di depan publik untuk selalu menggunakan masker.
Petugas gugus tugas COVID-19 mengatakan sosialisasi ini untuk memberikan informasi bagi masyarakat Kota Depok bahwa kedepannya sanksi denda akan diterapkan. Hari ini memang dilakukan gerakan masker untuk 3 hari ke depan ya. Selama 3 hari berturut-turut kami gabungan dari Dinas Perhubungan, Damkar, dan Satpol PP Kota Depok melakukan giat di 5 titik, yaitu di Juanda, di Margonda, di Ramanda, sama di Pancoran Mas, Pasar Musi, serta di Jalan Kalimulia. Kegiatan ini memang awalnya memang untuk memberikan peringatan, jadi bukan untuk eksekusi atau diberikan tilang. Selanjutnya tanggal 27 kita lakukan tilang, terutama dilakukan oleh Satpol PP untuk penegakan hukum. Sosialisasi gerakan Depok bermasker akan dilakukan selama 3 hari ke depan. Sementara penerapan sanksi ini untuk menekan angka COVID-19 di Kota Depok yang masih tinggi. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Untuk mengetahui sejauh apa sosialisasi denda untuk masyarakat Depok, Jawa Barat yang tidak memakai masker, kita sudah terhubung dengan Bapak Gandara Budiana, Koordinator Bidang Pencegahan Gugus Tugas COVID-19 Kota Depok. Selamat siang Pak Gandara. Selamat siang. Pak Gandara, hingga saat ini seperti apa Pak sosialisasi yang sudah dilakukan di sana Pak? Ya, alhamdulillah pelaksanaan kita setelah kita sosialisasikan yang berkaitan dengan pengenaan sanksi dan menghimbau kepada warga masyarakat selama 3 hari ini, kita ingin warga masyarakat menyadari bahwa saat ini masih dalam situasi pandemi corona. Sehingga dengan kegiatan ini yang kita berharap warga masyarakat semakin menyadari dan semakin disiplin. Dari gerakan ini yang memang sebetulnya ini gerakan bukan gerakan baru. Sebetulnya dari awal ketika COVID juga kita sudah menginformasikan, mensosialisasikan, melaksanakan penertiban dan sebagainya. Itu sudah kita lakukan. Ternyata ketika 3 hari kemarin berdasarkan evaluasi, pelanggaran di 5 titik itu ternyata masih banyak. Jadi hampir sekitar 800 warga yang tidak menggunakan masker. Sehingga mulai saat ini, hari ini kita coba untuk mengenakan tidak hanya sanksi sosial, tetapi dengan sanksi administrasi berupa denda. Siapa saja Pak yang terlibat dalam upaya sosialisasi ini Pak? Apakah hanya dari gugus tugas saja atau ada lagi Pak yang terlibat? Sebetulnya kita kan tim gugus tugas juga beserta dengan instansi terkait lainnya, termasuk dengan instansi samping, dengan Polres, dengan Kodim, dan juga melibatkan relawan, baik itu Retana maupun dengan PMI. Jadi di dalamnya sudah merupakan satu kesatuan dengan tim gugus. Pak, selama melakukan sosialisasi, apa saja Pak reaksi dari warga yang ditemui di lapangan Pak? Ya, reaksi di lapangan sangat bervariasi ya. Yang pertama bahwa mereka misalnya lupa membawa masker, kemudian juga mereka alasannya karena jarak yang cukup dekat, jadi tidak usah menggunakan masker. Kemudian juga ada juga yang memang tidak punya masker dan sebagainya. Kemarin selama 3 hari yang demikian masih kita berikan pembagian masker gratis kepada mereka. Di titik mana saja Pak kemarin yang disasar Pak oleh tim gugus tugas dalam memberikan sosialisasi Pak? Kita ada di 5 titik kemarin. Jadi kita laksanakan mulai daripada Tugu Jam, kemudian juga di Ramanda, kemudian di Juanda, wilayah Margonda, kemudian 1 juga di wilayah Beji, dan ditambah juga di wilayah Sukmajaya, yaitu di KSU dan juga di dekat Pasar Musi. Pak, setelah sosialisasi ini artinya penindakan sudah akan dilakukan Pak ya kepada warga yang tidak menggunakan masker. Apakah ada prosedurnya Pak nanti seperti apa Pak? Ya sebetulnya mulai hari ini tadi juga sudah diliput mungkin ya sebagian oleh iNews bahwa kita sudah mengenakan sanksi denda. Jadi sanksi denda yang sesuai dengan Perwa 45 itu sudah kita terapkan di lapangan. Yaitu dikenakan sanksi denda sebetulnya di antara 50 sampai dengan 250.000. Tetapi pada saat ini kita kenakan sebesar 50.000. Jadi di 5 titik lagi kita lakukan itu. Tadi pagi juga sudah ada yang dikenakan dengan sanksi itu. Artinya laporan sudah masuk Pak ya? Sudah ada warga yang terkena denda tersebut Pak ya? Iya, alhamdulillah sudah ada laporannya. Tetapi maksud kami adalah bukan kepada prioritas memberikan dendanya, tetapi adalah membangun kesadaran bersama dengan warga masyarakat bahwa dengan situasi saat ini kita bertanggung jawab kepada diri sendiri dan juga bertanggung jawab kepada orang lain dan semua keluarga yang ada di Kota Depok ini.
Pak, terakhir Pak, ada himbauan atau pesan yang ingin disampaikan Pak, khususnya kepada warga Depok yang menyaksikan Ayu Siang pada hari ini? Kami sangat menghimbau kepada warga masyarakat, marilah disiplin mulai dari diri sendiri. Yang pertama, dengan saat pandemi ini 3 hal yang tidak boleh lupa. Yang kaitan dengan pertama, cuci tangan bersih, baik itu pakai sabun maupun hand sanitizer. Yang kedua, mau kemana, keluar dan sebagainya, selalu menggunakan masker. Yang ketiga, selalu jaga jarak. Jadi mari bertanggung jawab terhadap diri sendiri dan bertanggung jawab kepada saudara-saudara kita dan warga masyarakat Kota Depok. Baik, terima kasih Pak Gandara Budiana, termasuk juga atas himbauannya kepada warga Depok, khususnya terima kasih Pak, selamat siang. Artis Boy William diperiksa oleh penyidik di Treskrim Sus Polda Jawa Timur sebagai saksi dalam kasus pembobolan kartu kredit. Keterangan pelaku, Boy diketahui menerima tiket perjalanan ke Perancis. YouTuber Boy William Rabu pagi diperiksa selama 5 jam dan dicecar 30 pertanyaan terkait kasus pembobolan kartu kredit oleh 2 tersangka berinisial S dan M. Boy diperiksa sebagai saksi karena pernah mengendorse bisnis kedua tersangka. Boy mengaku tidak tahu jika perusahaan yang diendorse-nya bermasalah dan pembobol kartu kredit. Boy mengaku hanya menerima endorse perjalanan ke Perancis. Kenapa? Kenal sama 4 pelaku itu? Kenal, tapi 4 pelaku nggak kenal. Saya cuma kenal sama 2, dan itu pun setelah ketemuan untuk membuat deal ini. Yang siapa namanya? Inisialnya? Inisialnya 2. SM. SM siapa? S dan M. S dan M. 2 orang itu si pelaku ya? Pelakunya atau? Saya kurang tahu kalau itu pihak kepolisian yang menentukan mereka sebagai apa. Kenalnya dari mana? Dari pekerjaan ini. Dari B2B gitu. Jadi mereka ini ngasih saya jasa untuk terbang. Dan dari situ kita meeting, kenal dari situ, ya udah kontekan dari situ aja. Murni kenal karena ini aja ya. Sebatas B2B gitu. Sekarang sih kalau ngelihat kayak gini, semoga semua public figure, dan ini termasuk saya juga, kita akan lebih selektif dalam mengambil pekerjaan dan juga ngambil endorsan karena kita harus sadari kalau kita punya follower yang cukup luas, dan dengan aku mengendorse sebuah perusahaan yang mungkin bisa dibilang kurang jelas, saya nggak mau nanti follower saya juga ikut terjebak dalam hal itu. Jadi untuk kedepannya aku akan lebih selektif dan lebih hati-hati. Sebelumnya pada Februari lalu, Polda Jawa Timur menangkap 3 tersangka sindikat pembobolan kartu kredit berkedok bisnis travel yang mengendorse sejumlah artis. Pada Februari 2020 lalu, Ditreskrim Sus Polda Jawa Timur membongkar jaringan pembobol kartu kredit berkedok bisnis travel dengan nama Tiket Kekinian. Polisi menangkap 3 tersangka yang terdiri dari 1 perempuan dan 2 laki-laki. Modus para tersangka yaitu membobol kartu kredit milik orang lain di dalam maupun luar negeri dengan melibatkan beberapa artis terkenal sebagai endorser. Sejumlah artis yang terlibat diantaranya Giselle Anastasia, Tias Mirasih, Jessica Iskandar, dan sejumlah artis lainnya. Para artis menjadi endorser dan mendapatkan fasilitas perjalanan ke luar negeri hingga uang senilai puluhan juta rupiah. Dari Surabaya, Jawa Timur, Rahmat Ilyasan, iNews melaporkan. Prostitusi artis kembali ramai setelah artis FTV dan selebgram Hana Hanifah diamankan oleh jajaran Polrestabes Medan atas kasus dugaan prostitusi. Polisi menetapkan Hana sebagai saksi dan telah dipulangkan ke Jakarta. Dia adalah artis FTV, selebgram, dan model. Di sini Hana mau klarifikasi tentang berita yang beredar di luar. Seperti apa kelanjutan kasus hukum Hana Hanifah dan juga artis di pusaran prostitusi? Saksikan Prime Show with Ira Kusno, Kamis 23 Juli 2020 pukul 18.30 waktu Indonesia Barat.